Pacar saya itu punya penyakit klepto, Mas. Dia ketangkap basah, Mas, nyuri perhiasan ibu saya. Karena saya juga udah punya target, Mas. Kalau tahun depan itu saya harus udah nikah, Mas. Ya saya sadar saya juga nggak akan mungkin nikah sama Dika. Karena ibunya udah benci banget sama saya. Sebenarnya udah ada, Mas, yang ngedeketin saya. Yang udah ngajakin saya serius sih. Tapi kamu juga sama dia serius nih? Ya saya serius, Mas. Terus saya juga udah dikenalin sama orang tuanya. Dia setuju, Mas, sama saya. Suka sama yang lebih tua, Mas. Dan tahun depan dia mau nikahin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Uya Kuya atau Surya Utama di Hipnotis Uya Kuya. Dan sebelum kita hipnotis dua pasangan ini, satu pasang ya, dua orang ini ya. Saya pengen minta doa restu kepada penonton saya karena saya insya Allah maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR RI dari PAN untuk Dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Dan juga minta doa restu buat istri saya yang juga maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD DKI Jakarta Dapil 7 untuk Kecamatan Setiabudi, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Pesanggaran, dan Cilandak. Mohon doa restunya aja. Mohon doa restu boleh dong? Boleh. Mohon doa restu. Oke. Dan ada Mas Andika, Pak. Andika dengan Diana. Oke, Andika ini pengen dihipnotis ya? Pengen ngeluarin unek-unek ya? Pengennya gitu sih, Mas. Gitu ya? Iya. Oke. Siap ya? Siap, Mas. Siap ya, oke. Oke. Tarik nafas yang dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut dan keluar api harus tidur. Untuk orang yang sesuatu dengarkan sugesti saya. Katakan dengan jujur apa yang kamu katakan, tapi jadi katakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Ada masalah apa? Sebenarnya saya tuh takut, Mas, mau ngomong langsung sama pacar saya, Mas. Iya. Pacar saya itu punya penyakit klepto, Mas. Parah sih ini. Oke, Parah. jadi maksudnya apa? Ada barang apa yang hilang? Barang itu perhiasan, Mas. Perhiasan satu-satunya perhiasan yang paling disayang sama ibu itu ada di tasnya dia, Mas. Lo ketemu di tasnya dia? Iya, Mas. Terus? Ya saya kan bingung, Mas. Sedangkan mau nyalain ibu tapi barang buktinya ada di tasnya dia, mau nyalain dia. Saya tahu dia punya penyakit klepto itu, tapi Tahu dari mana? dari gelagat dia kan banyak itu barang saya pribadi kayak headset, tiba-tiba dia ada di dia, jam tangan yang biasanya saya letakin di atas meja tiba-tiba hilang. Tahu-taunya ada di dia gitu, Mas. Kamu pernah ngomong nggak negur nggak sama cewek lo? Saya nggak berani ngomong, Mas, karena takut menimbul masalah, Mas. Jadi saya diamin aja. Saya kira kan nggak sampai barang-barang yang begitu fatal gitu, Mas. Oh, jadi kayak gitu. Ya, nggak apa-apa, Mas, ya lanjutin aja. Saya pengen dengar kelanjutan dia ngomong apa. Nggak apa-apa nih kamu nih? Nggak apa-apa. Kamu santai banget. Ya, nggak apa-apa, Mas, ya. Aku pengen tahu aja selanjutnya dia ngomong apa lagi tentang saya. Oke, orang klepto tuh kan emang, sorry ya, gue nggak dulu klepto ya. Tapi orang klepto biasanya kan ngambil barang nggak sadar nih. Tapi apa yang paling fatal apa? Dia ketangkap basah, Mas, nyuri perhiasan ibu saya. Pacar kamu ini? Iya, Mas. Oke, ketangkap basah pas nyurinya apa karena nemuin barang yang tadi? Nyuri, Mas. Ibu saya bilang nyuri, Mas. Oh, ibu kamu pun tahu ini? Tahu, Mas. Terus akhirnya ibu kamu gimana? Dia nggak terima, Mas. Dia bikin masalah, pokoknya dia nggak mau tahu, pokoknya harus diputusin karena alasannya dia mencuri perhiasan ibu saya tadi, Mas. Ibu saya marah, dia minta batalin nikah. Ibu saya bilang, saya nggak mau punya menantu pencuri. Sementara kamu gimana? Kamu sendiri gimana sama pacar kamu nih? Saya bingung, Mas. Kami kan udah lama tuh hubungan. Masa iya gara-gara perhiasan bisa batal nikah gitu, Mas? Emang sih orang tua saya itu sebenarnya punya maksud lain, yaitu jodohin saya sama anak temannya dia, Mas. Oh, pantesan. Oke, terus? Karena ibu saya punya utang budi sama ibu temannya itu. Dan dia maunya anaknya itu menikah sama saya. Makanya. Oke, tapi kamu yakin itu pacar kamu nyuri itu, kamu yakin? Kan saya udah tahu, Mas, dari awal dia punya penyakit klepto gitu, Mas. Tapi saya nggak bakalan menyangka juga kalau dia berani ngambil yang barang berharga seperti itu. Emang ini mah alasan dia doang, Mas. Biar dia kawin aja sama orang lain. Bilang aja nggak mau sama gue. Banyak alasan emang. Tapi kamu
sadar nggak sih kamu ngambil barang-barang itu? Jadi Mas Uya nuduh saya buat nyuri. Oh enggak. Jangan kayak gitu dong Oh, Mas. berarti kamu nggak ngomongnya. sadar? Ya saya kan nggak nyuri Mas. Mas Uya tahu kalau saya nyuri. Iya, saya nanya salah ya? Iya Mas Uya emang lihat saya nyuri kan enggak. Maaf. Tapi perhiasannya dibilang ada di tas kamu tadi. Iya emang. Itu emang kejadiannya ada tuh, dia nyari perhiasan ada di tas. Ada. Tas kamu? Ada. Cuman kan saya nggak tahu siapa yang masukin. Namanya di rumah kan maksudnya nggak cuma ada saya, ada dia, ada ibunya, terus ada adiknya juga. Saya juga nggak tahu kan. Jadi masalahnya udah berlangsung nih antara kamu sama keluarganya. Masa udah ribut hebat sih soal itu Mas. Sekarang lu tuh cinta nggak sih sama Diana nih? Cinta banget Mas, makanya kami pengen cepet-cepet menikah Mas. Apa sih yang lu bikin lu pengen jatuh cinta sama Diana nih? Malu Mas. Gak apa, ngomong aja. Bibirnya itu seksi Mas. Terus? Terus dagunya itu lancip, bikin saya tuh aduh, pokoknya saya nambah cinta deh Mas sama dia Mas. Dia tuh seksi, dari depan seksi, belakang seksi. Pokoknya nggak ada sih wanita lain selain dia sih Mas. Sama itu lagi Mas, apalagi kalau dia ngelihat saya itu Mas ya, tatapannya itu aduh Mas, tahu-tahu udah basah aja itu Mas. Apa ya? Itu deh Mas. Oke, iya. Apalagi kalau dia pakai celana pendek itu Mas, aduh putihnya itu, mau secantik apapun cewek di sampingnya saya tetap menatapin pahanya Mas. Bulunya itu, jadi bulu kakinya itu Mas tipis. Yang itulah Mas yang bikin seksi, yang bikin saya tertarik Mas. Apalagi nih Mas ya, ketika kalau dia ngeliat pakai matanya pas ngeliat natap saya itu Mas, aduh, si Joni saya langsung berdiri Mas. Apaan sih? Cuma lihat kamu doang, nggak usah gitu? Iya Mas, makanya saya pengen cepet-cepet nikah Mas, keburu diambil orang. Oh iya. Kamu mau jodohin ibu kamu itu? Ya nggak mau lah Mas, kan sudah saya bilang Mas, menang banyak di dia, bibirnya, dagunya, seksi, pokoknya lengkap, paket lengkap dia Mas. Kalau dijodohin ya, saya kan nggak suka sama yang dijodohin itu Mas. Saya minta mati sama dia Mas. Lagian ini Mas ya, selama saya pacaran, seumur-umur saya pacaran nih Mas, nggak pernah nemu wanita seperti dia ini Mas, yang bikin saya bikin saya ngerangsang. Pokoknya cuman aduh, kemana-mana ya. Iya. Tapi karena itu doang, karena nafsu doang? Enggak sih Mas, karena dia itu cantiknya itu kayak ayu banget, bahasa Jawa itu. Kalau kita tuh anggun gitu sih Mas. Jadi nggak bisa dibedain sama yang lain Mas. Cuman dia doang yang punya kayak gitu Mas. Emang jodoh yang dari ibu lu tuh gimana? Aduh Mas, sakit kepala aku ngeliat Mas. Kenapa? Muka putih, kakinya hitam. Terus? Iya Mas, dadanya sok dimajuin padahal nggak ada dadanya. Pantatnya tepos, kulitnya hitam. Tapi mukanya putih? Mukanya putih Mas, kayak tembok gitu Mas. Iya. Jadi Mas pas dikenalin itu kan namanya Steffi Mas. Steffi? Steffi, iya Mas, Steffi. Jadi kan saya bingung Mas, sejak kapan ya nama cewek Steffi gitu. Pas lihat lehernya ada jakunya kayak gondal-gandul gitu sih Mas. Saya kirain yang gondal-gandul cuma di bawah, ternyata juga di atas Mas. Saya sih nggak yakin Mas, cuman ngeliat di leher itu ada yang gerak-gerak gitu sih Mas. Selain jendolan di leher itu Mas, badannya itu aduh Mas, gede banget Mas. Tapi tangannya kecil Mas. Jadi badannya besar, tangannya kecil Mas. Kayak apa ya, gue pernah denger? Kayak lagu. Badannya besar, tangannya kecil. Palanya kecil kalau itu kan Dino. Itu namanya ya. Oh iya. Ya udah, tapi kamu cinta sama Diana nih? Oh cinta banget Mas. Diana, walaupun kamu maling, aku tetap sayang sama kamu Diana. Aku tetap cinta sama kamu Diana. Saya nggak mau tahu, mau orang lain bilang apa, saya tetap sayang sama kamu Diana. Dan saya juga nggak malu Diana, punya istri yang punya penyakit klepto. Dan yang penting kamu kedepannya mau berubah dan mau berobat gitu. Gitu ya. Ya udah, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Jadi kamu percaya kalau aku itu maling atau klepto? Lah, itu kan udah selesai. Sekarang itu aku percaya sama kamu. Ya tetap aja kan.
Gue dituduhnya klepto, maling. Ya tapi kan masalahnya udah selesai. Ya udah sekarang kamu duduk di sini mau nggak? Oke Mas Uya. Tapi bentar Mas Uya. Aku mau ngomong sama dia. Iya. Kalau misalnya ini kebongkar semua, kamu jangan kaget ya. Semua. Maksudnya apa? Ayo udah, Mas Uya. Tak lagi seperti kemarin, kau tak tertahan. Bilakah memang kau rindukan aku, tataplah bintang-bintang di langit. Oke, tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut dan kalau lihat api lo harus tidur. Untuk orang yang saya sentuh, dengarkan sugesti saya. Katakan dengan jujur apa yang ingin kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Diana, sebetulnya kamu benar kamu punya penyakit klepto? Ya awalnya saya juga bingung sih Mas, kenapa ada barang-barang yang di tas saya. Saya juga nggak tahu gitu, kenapa setiap ke rumahnya selalu ada barang-barang dia di tas saya gitu kan. Terus akhirnya suatu hari saya coba kayak ngejebak gitu sih Mas, karena saya pengen tahu kan. Saya coba ke toilet gitu, terus saya naruh tas gitu di ruang tamu. Terus ternyata ibunya Mas yang masukin. Kamu lihat itu? Iya, terus saya rekam Mas diem-diem. Oke, rekam bahwa Ngerekam ya, bahwa itu tuh ibunya. Saya mau ngasih tahu ke Dika, sebenarnya saya nggak enak karena saya juga menjaga perasaan Dika. Dan benar aja Mas, gak lama dari itu ibunya teriak-teriak kalau barangnya dia hilang, perhiasan dia hilang. terus? Ya terus saya jadi ribut hebat sama ibunya. Terus Dika juga kayak nggak ngebelain saya. Dia lebih kayak yang lebih ngebela ke ibunya, terus nggak nyangka ke saya kalau saya nyuri perhiasan ibunya itu. Terus lo kenapa nggak ngomong sama Dika kalau lo punya bukti video tadi? Saya juga nggak mau sih Mas Dika benci sama ibunya. Soalnya ibunya itu udah nggak ada bapaknya gitu Mas. Mungkin ibunya ngerasa kalau misalnya satu-satunya sosok laki-laki di rumahnya cuma Dika. Jadi kau menghargai Dika supaya nggak benci sama ibunya dengan lo jadi korban ya justru? Iya, makanya saya ya udah nggak apa-apa Mas dituduh. Karena Dika udah baik banget Mas sama saya, beda banget sama mantan saya, makanya saya mau sama dia. Oke, emang mantan kamu gimana? Nah jadi dulu tuh saya punya mantan yang toksik gitu sih Mas. Iya. Dia tuh kayak lebih mementingkan fisik dan materi gitu. Dulu tuh saya ya namanya cinta mati ya Mas, cinta monyet gitu kan. Kalau saya main sama dia, dia tuh selalu ngomong kayak gini, tuh lu tuh jadi kayak cewek-cewek itulah, cantik, jangan kayak gembel kayak gini. Ya padahal saya udah cantik Mas, di depan dia udah pakai lipstik, bedak, tapi kalau saya dandan dia bilangnya saya kayak Jelek mulu gitu? Iya, jelek mulu. Serba salah kan, saya bingung, nggak bisa nerima saya apa adanya. Nah, saya putus sama dia, saya ketemulah sama Dika Mas, bisa nerima saya apa adanya, nggak pernah nuntut saya. Kamu dibilang jelek sama mantan kamu? Iya. Cantik gini? Iya, kali saya kayak gembel Mas. Tuh kan Mas, keterlaluan kan mantannya. Oke. Jadi lo abis itu menghargai karena Dika baik sama lo gitu? Iya Mas. Tapi lo tahu nggak kenapa kira-kira ibunya benci sama lo? Kalau emang tuh ngejebak lo? Saya nggak tahu Mas, tapi saya baru tahu tadi kalau ternyata ibunya benci sama saya karena Dika mau dijodohin. Saya juga sakit hati banget Mas ternyata. Ya, saya juga sebenarnya nggak mau Mas kayak gini. Saya menghargai Dika, saya menghargai ibunya, jadi yaudahlah biarin aja Dika yang ngambil keputusan. Tapi di hati kecil saya udah ngerasa kalau hubungan ini nggak bisa dilanjutin Mas, karena ibunya udah benci banget sama saya. Saya juga udah ngerasa ya udahlah kita temanan aja Mas. Saya juga nunggu Dika yang buat ngambil keputusan buat putusin saya, putusin hubungan ini. Karena saya juga udah punya target Mas, kalau tahun depan itu saya harus udah nikah Mas. Dan saya sadar saya juga nggak akan mungkin nikah sama Dika, karena ibunya udah benci banget sama saya. Sebenarnya udah ada Mas yang ngedeketin saya, yang udah ngajakin saya serius sih. Terus dia tuh beda 7 tahun Mas sama saya. Cuman dia juga udah tahu saya punya masalah sama Dika, dan dia mau nunggu saya buat nyelesain masalahnya sama Dika dulu. Oke, jadi kamu udah punya orang yang deket sama kamu nih? Iya Mas. Serius kamu sama dia? Ya saya mah sebenarnya kalau ada yang serius saya mah ayo aja Mas. Apa sih pekerjaannya sih Mas Uya? Kerjaan cowoknya yang deket sama dia? Iya. Apa cowok yang deket sama lo kerjanya apa emang? Dia chef gitu Mas. Chef? Ya. Chef doang.
Tapi kamu juga sama dia serius nih? Ya saya serius mas, terus saya juga udah dikenalin sama orang tuanya, dia setuju mas sama saya. Chef? Chef doang sombong. Saya juga bisa masak. Masak air, masak mie rebus, juga bisa. Chef doang sok-sokan. Chef itu bukan pekerjaan. Semua orang juga bisa masak, tahu gak? Jangan salah. Sekarang chef banyak yang jadi kaya raya gara-gara kerjaan chef. Lah buktinya ibu-ibu juga bisa masak, bukan dari chef juga. Mas Uya? Ya udah sekarang. Oke. Tapi kamu perasaan sama si Dika gimana jadi? Ya sebenarnya saya sayang sih mas, cuman karena hutang budi aja. Tapi semenjak karena ibunya kayak gitu ya saya nganggapnya jadi teman aja mas, sayang sebagai teman aja. Sekarang pacar lo nih yang chef ini, lo udah berpikir akan serius sama dia? Iya mas, dia lebih tua dari saya suka sama yang lebih tua mas. Dan tahun depan dia mau nikahin saya. Senang dengerin sugesti saya. Mas Uya bisa nggak sih bikin sugesti biar dia lupa sama chefnya itu? Maksudnya? Biar dia nggak jadi mas, biar dia nikah sama saya aja mas. Itu harus sugesti dia buat dia lupa sama chefnya mas, sama cowok yang baru kenal itu, yang dia bilang mau nikah itu mas. nyuruh gua. Iya mas. Masa Mas Uya nggak bisa sih? Mas mau minta bayaran berapapun saya kasih mas. Asalkan mas bisa Sugesti dia biar dia lupa mas sama si chef itu mas. Gak bisa lah. Harus bisa mas, karena saya cinta mati sama dia mas. Minta tolong lah mas. Mas butuh berapa sih? Sudah gak bisa ngatur gua mau kasih sugesti beda nih ya. Sekarang gini. Oke, dengaran sugesti saya gini aja. Kalau memang hubungan kamu dengan Dika sudah tidak bisa dilanjutkan, karena memang menurut kamu ibunya juga udah benci banget sama kamu, memang benar sih. Saat kita ingin menikah sama orang, artinya kita udah menikah bukan sama orangnya doang, tapi sama keluarganya, sama orang tuanya. Ya kamu ngomongin sama Dika baik-baik. Sudahi hubungannya dengan baik-baik, jangan nggak enak, jangan nunggu Dika mutusin kamu. Apalagi sekarang kamu sudah deket sama cowok yang deket sama kamu nih, chef ini. Ya, Mas Uya jangan kayak gitu dong. Jangan misahin hubungan kami dong. Kalau gitu Mas Uya kan mendukung. Bukan, saya realistis. Sekarang gini, ibu kamu udah benci sama dia. Kamu mau nikah terus digariskan sama orang tua kamu? Tapi kan masalah orang tua kan bisa diselesaikan mas. Cari solusinya. Saya yakin kok bisa mas nikah sama dia. Iya, sekarang karena kita berpikir realistis mas. Realistis boleh sih mas. Gini aja nih mas. Kalau saya jadi putus sama Diana gara-gara emas, saya nggak akan dukung emas jadi DPR. Saya bakalan bilang ke masyarakat, kalau Mas nggak layak jadi DPR. Ya kok dia hubungan sih? Lah Mas mendukung ini. Seharusnya tadi kan saya udah bangga loh sama Mas tuh. Makanya saya mau pengen pilih Mas. Makanya saya kesini tadi. Tapi kalau putus jadi nggak jadi pilih ya gue? nggak jadi dong. Ya nggak Enak apa-apa, aja. gue dari kemarin nggak minta dipilih. Orang kalau mau milih gue tuh emang karena yakin sama gue, bukan karena apa-apa. Bukan karena politik uang, politik apa, enggak. Ya, sekarang lu tinggal di mana? Jakarta Timur, Mas. Nah, nggak bisa pilih gue juga. Orang nggak pilih gue Jakarta Selatan sama Jakarta Pusat, sama luar negeri. Tapi om saya ada loh yang di Jakarta Pusat, Mas. Terus mau ngasih tahu biar om lo nggak milih gue gitu? Iya. Ya nggak apa-apa, kakak lo dan om lo. Ya udah, ntar saya kasih tahu. Iya nggak apa-apa. Ya intinya sekarang gini deh, gunakan hati nurani lo. Mas Uya, Gunakan. saya nggak mau putus loh, Mas. Tolong lah. Ya udah, sekarang nih gue nggak ngasih sugesti apa, gue cuma bilang gunakan hati nurani, udah gitu aja. Ya nanti kan takutnya Mas sugesti lagi. Sugesti kan untuk yang positif, Mas. Ya udah deh, Mas, sugesti lagi deh biar dia balikan sama aku, Mas. Nggak bisa. Inilah gue nggak bisa disogok, maaf. Gue nggak bisa diatur-atur. Itulah bedanya Uya-Kuya sama orang lain. Gini deh. Kamu ikuti kata hati kamu yang terbaik, tapi kamu harus punya sikap, punya ketegasan. Jangan juga menggantungkan orang. Jadi gitu aja nih. Tuh, sugesti gue netral. Ya. Tarik napasnya dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, dan bangun. Jadi selama ini kamu udah punya yang baru gitu? Apa sih, so tau banget? Yang apa itu nama? Yang masak air Chef. gitu, yang masak Indomie gitu. Semua orang juga bisa. Bukan Indomie, Chef. Yang, ya chef. Chef apa sih? Ih, so tau deh. Kan lu sendiri yang bilang barusan. Mulut-mulut lu masa mulut Mas Uya? Ya, lo deket sama orang udah 7 tahun lebih tua dari lo, betul? Tuh, Chef. jujur. Iya, temen doang sih, Mas Uya temen. Temen kok sambil masak bareng gitu. Enggak, dia nggak bilang begitu tadi, dia nggak bilang masak. Ya sama aja Bar, kalau dia tahu dia pintar masak ini chef gitu kan.
sama aja. Ya. Udah gini aja mas, saya minta tolong dong mas. Biar kami bisa nyatu lagi mas. Saya bakal milih mas lagi dong. Kok maksa sih? Enggak, Ya bukan maksa. Gini. Sekarang saya tanya sama kamu. Jujur, kamu udah deket sama cowok ya? Iya sih mas, saya deket sama cowok. Kamu sekarang gini deh, lebih nyaman kamu sama chef itu atau sama siapa nih tadi namanya? Loh. Dika. Mas Uya aja sampai lupa loh nama saya. Berarti Mas Uya kan mendukung dia untuk ngelupain saya dong? Lah itu buktinya barusan. Itu kan dari mulut Mas Gue Uya. lupa nama lo tiba-tiba tadi. Sama aja mas. Saya tidak langsung kan dia dengar. Berarti dia suruh Mas nyuruh dia untuk ngelupain saya dong. Gitu ya. Ya udah gini, saya sebut nama kamu Dika ya. Ah gitu dong mas. Kamu lebih nyaman sama Dika Harus nyaman sama gua atau dong. sama chef itu yang tuh gue namanya juga nggak tahu chef siapa. Ya, saya sebenarnya lebih nyaman sama yang chef itu sih mas. Soalnya saya nggak nyaman sama Dika ya, dia udah nuduh saya juga, nggak ngebelain saya juga gitu kan. Ya, kalau sama yang di sana orang tuanya udah kayak setuju sama saya sih. Oh jadi itu keputusan kamu. Jangan nyesel ya, kamu ninggalin aku. Ya udah kalau gitu. Kalau itu yang memang yang kamu inginkan, ya udah kita putus. Oh ya udah bagus dong, kan emang itu yang gue tunggu. Bener ya? Ya Mas Uya, aku pamit ya, kan dia udah mutusin saya. Iya. Udah ya, makasih. Loh kok putus sih mas? Lalu putusin. Lu kan masih nyuruh tadi. Kagak. Saya denger iya. Diana, wah, mas tanggung jawab lo mas. Oh, nggak saya pilih lo DPR-nya ntar. Diana, aku nggak mau putus sama kamu. Aku nggak beneran ngomong tadi. Serius, aku bercanda. Itu gara-gara Mas Uya. Aku nggak bener-bener sayang. Aku nggak mau putus. Enggak, ibu kamu aja udah suka sama aku. Oke guys, kita pamit dulu. Udah itu kan Kayaknya gue kehilangan satu pemilih dia dari Jakarta Timur. Aku nggak mau putus. Aku Padahal gue udah pilih Jakarta Selatan sama Jakarta Pusat. Tanya Om di Jakarta Pusat. Aku nggak mau ditinggalin kamu. Tolong, Diana. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diana, jangan pergi dong, Din. Tak lagi seperti kemarin, kau tak tertahan.